Failed auction trading itu sering banget bikin trader ini frustrated atau frustasi. Harga kelihatan breakout, kamu entry. Tapi market malah balik dan ngejebak. Banyak trader sebenarnya sudah benar baca breakout gagal, tapi tetap rugi nih karena overtrade dan fear of missing out. Di video ini aku jelasin cara menghadapi failed auction dari breakout pakai auction market theory supaya kamu tahu nih kapan harus tidak trade. Sebelum mulai, kalau kamu mau belajar market dengan cara yang objektif dan sehat, kamu bisa join komunitas TWM di Discord gratis. Link ada di deskripsi. Semua konten yang aku bikin di channel ini 100% gratis. Jadi kalau kamu merasa terbantu, support kecil seperti subscribe atau like itu sudah sangat berarti. Nah, sekarang kita masuk ke topik pertama, konsep inti. Failed auction itu bukan sinyal entry, oke? Failed auction itu adalah informasi bahwa market tidak menerima harga di luar value. Masalahnya, banyak trader ngerasa kalau sudah tahu failed auction berarti harus entry. Nah, ini ada banyak kesalahpahaman ya. Failed auction di dalam breakout, failed auction terjadi saat harga keluar dari value area tapi gagal mendapatkan acceptance. Tidak ada value baru ya, yang pertama. Yang kedua, tidak ada point of control yang berkembang. Yang ketiga, market cepat kembali ke area sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke charts ya. Di charts ini Bitcoin pair USDT di time frame 1 jam dengan TPO weekly. Aku starting dari 10 November hari Senin karena ini ada contoh yang relevansinya ini sangat kuat sama apa yang kita bahas, terutama mengenai failed auction ya. Nah, sekarang ini mulai dari hari Minggu, which is 1 hari lagi ini akan masuk ke dalam closing weekly ya. Saat kita play out di sini, nah TPO yang baru ini sudah terbentuk ya. Sekarang level konsensusnya value area low, value area high, dan point of control ini tidak akan berubah ya. Level auction ini akan tetap di situ menjadi level liquidity. Alright, so saat dia developing, nah saat dia developing, lihat dia keluar dari value relevansi sebelumnya, tapi dia membentuk apa? Membentuk fair value, alright? Artinya di sini berarti auctionnya normal, it's going well, tidak ada fail, ya, tidak ada pergerakan yang aneh, ya. Nah di sini kita play out lagi saat dia building up sideways, alright, dia melakukan beberapa rotation ya. Di sini ada bullish rotation to value area high, terus habis itu ada bearish rotation to value area low. Di sini juga ada bullish rotation to value area high, ya. Saat kita play out lagi di sini, nah kamu perhatikan di sini dia keluar dari fair value. Fair value itu yang mana sih bang? Nah soalnya ada yang nanya nih, kemarin aku notice. Kamu jangan lupa, kalau setiap aku nyebut fair value itu berarti area yang seimbang ya. Jadi itu areanya di mana bang? Itu area di antara value area high dan value area low. Nah ini adalah area yang balance, alright. Di luar fair value itu adalah area yang imbalance atau inefficient ya, jadi tidak efisien. Nah alright, so back to topic. Saat dia inisiatif keluar ya, dia membentuk area inefisiensi ya. Movement ini adalah movement yang impulsif ya. Di sini ada candle impulsif, di sini ada candle impulsif. Kamu ingat di video-video sebelumnya bahwa candle impulsif itu adalah total distribusi yang tidak merata. Jadi kamu nggak boleh ya memaksa untuk chase the pump or chase the dump saat candle impulsif. Karena kamu sudah tahu nih, candle impulsif itu adalah inefficiency candle ya. Semakin kamu benar-benar memahami di setiap ada candle impulsif terjadi, kamu berarti bisa menghindari yang namanya apa? Chase the pump or chase the dump. Jadi kamu bisa menunggu observasi lagi dan menunggu konfirmasi utama. Alright, di case ini sudah hari Jumat. Kita membutuhkan Sabtu dan Minggu untuk apa? Untuk mengetahui apakah level ini akan menjadi failed auction atau tidak. Ya, karena seperti yang aku bahas tadi, ya, failed auction terjadi saat harga apa? Keluar dari value area tapi gagal mendapatkan acceptance. Artinya saat dia saat dia di luar dan saat TPO baru membentuk ya, dia membentuknya ini di area yang balance di relevansi sebelumnya, dan itu artinya ada
apa? Berarti dia kan gagal mendapatkan acceptance di area yang baru. Berarti area ini yang potensi akan menjadi failed auction ini tidak akan terbentuk TPO atau volume profile yang baru. Artinya tidak ada partisipan di sana, ya, tidak ada yang setuju. So that's why market itu dari area yang imbalance akan kembali kemana? Kembali ke balance, ya. Tapi kita harus tahu di sini, apakah ini benar-benar akan kembali, ya? Karena kenapa? Ciri-ciri dari failed auction yang valid itu adalah market yang cepat kembali ke area sebelumnya, seperti apa yang aku jelaskan tadi di awal video, ya. Nah, berarti kita harus tahu nih, kita tunggu saat kita play out, ya kan? Kita play out, alright. It seems value area low-nya ini akhirnya mendekati, ya, tapi price ini mencoba untuk apa? Untuk attempt masuk kembali. Nah, kita ingin tahu apakah ini berhasil atau tidak. Nah, kita play out. Nah, mau perhatikan di sini. Ini closing week, ya. Jadi ini hari Senin di TPO yang baru, tanggal 24 November. So, saat kamu perhatikan di sini, ini ada acceptance terhadap value yang lama, dan ini adalah ciri-ciri failed auction yang valid. Berarti failed auction-nya di mana, Bang? Failed auction-nya di sini. Kalau kamu matiin TPO, contoh, kamu tidak belajar framework-nya sebelum masuk ke technical probabilitas, ya. Kamu tidak belajar framework-nya nih. Kamu menggunakan hanya teknik probabilitasnya aja tanpa kamu mengerti framework, ya. Karena framework itu adalah dasarnya mengenai classic reading dengan expansive framework, ya. Yang aku takutkan di Indonesia ini, karena aku hanya melihat di Indonesia, ya, mostly ini tidak belajar frameworknya, mereka langsung belajar ke teknik probabilitas. Karena banyak nih manusia-manusia ini yang apa? Memisahkan. Maaf. Jadi mereka ini banyak yang memisahkan antara IMT, ya, classic reading dengan expansive framework itu dengan teknik probabilitas lain seperti SMC, ICT, dan apa? Misalnya trendline dan lain-lain, ya, SNR. Nah, ini mereka memisahkan. Padahal mereka itu satu kesatuan. Karena kenapa? Karena classic reading with expansive framework itu frameworknya. Itu cara kamu membaca market, how the market works. Kamu mengerti market understanding, ya. Kalau kamu mau tahu entry exit, kamu pakai teknik probabilitas gitu. Untuk apa? Untuk kamu cari area entry exit. Tapi kalau kamu mau tahu how the market works, how it move, ya, dan dengan framework ini kamu pun sudah bisa cari entry exit, ya. Tapi balik lagi, kita kan di sini tidak semuanya, ya. Mereka pasti ada juga yang profitable dengan teknik probabilitas lain, ya. Tapi mereka ini sering salah paham, fams. Kalau AMT ini atau classic reading dengan expansive framework, ini adalah framework gitu. Ya, ini cara kerja market. Jadi kalau kamu membahas cara kerja market di teknik probabilitas, itu udah konsep yang salah gitu. Kalau kamu membahas cara kerja market dengan how the market works with classic reading dengan expansive framework, baru itu yang betul gitu. Jadi jangan salah paham, ya, karena ini banyak yang nonton ini, aku nggak ngerti, antara mereka tidak ada literasi, ya, terus yang kedua mereka itu merasa paling pintar di dunia ini, ya. Jadi mereka ini menganggap framework AMT ini dengan expansive framework, ya, yang kita bahas tentang classic reading, ini seakan tuh kayak teknik yang harus dipisah gitu. Padahal it's a different story gitu. Itu bukan sesuatu yang kamu harus pisah gitu. Kalau kamu pakai teknik probabilitas lain tapi kamu nggak ngerti how the market works, well, it's questionable. Itu akan menjadi suatu pertanyaan besar. Aku besar di Australia, kita belajar ini framework, bukan teknik probabilitas, ya. SMC, ICT, trendline. Ini aku ngelihat cuma di market Indonesia, makanya aku nggak ngerti sama orang-orang ini yang judgmental sama video auction market theory, ya. Terus yang kedua, ada juga yang udah belajar AMT, ini masih nonton nih orang-orang nih. Aku tahu masih nonton. Mungkin dari kelas lain juga, ya. Mungkin mereka mengerti bahwa pembahasan di TWM lebih sederhana, lebih mudah dimengerti. Ya jelas lebih mengerti. Aku udah 8 tahun kok, 9 tahun jalan sekarang, ya, menggunakan framework ini. Ya. Setelah itu aku pakai teknik probabilitas lain untuk apa? Tambahan confluences gitu. Jadi aku nih nggak memojokkan siapa-siapa gitu. Justru aku mempertanyakan, kalau ada kelas lain, ya, apakah mereka hanya mengajarkan atau sharing tentang entry exit, ya, atau mereka membahas framework, ya.
aku ngelihat gimana ya, orang-orang ini mungkin ingin menggabungkan antara fundamental dan technical. Akhirnya mereka tuh banyak sekali kayak Bloomberg Research dan lain-lain ya. Habis itu mereka tetap cari setup technical probabilitas gitu. Tapi mereka secara keseluruhan mereka nggak bahas framework itu. Nah, ini yang aku takutkan gitu, fams ya. Jadi aku nih nggak mau jokin siapa-siapa. Kamu yang nonton ini, aku harap kamu ilmunya semakin tinggi ya, semakin banyak, dan kamu semakin mengerti how the market works. Karena once you understand how the market works, ya kamu menggunakan teknik probabilitas yang kamu pakai SMC, ICT atau apapun itu pasti akan lebih solid. Karena kamu akan tahu level mana, level penting partisipan. Ya, makanya aku bisa bagi ini ilmu gratis. Kamu yang udah dapat ilmu gratis ini aja kamu masih judgmental, ya. Karena kamu nggak bisa ngelakuin lebih dari apa yang aku lakuin ya buat masyarakat Indonesia gitu. Berbagi ilmu ini gratis gitu. Aku memulai. Sedangkan kamu apa? Kamu penonton gitu. Kamu penonton ngejudge ilmunya bener apa enggak ya kan? Padahal kamu sendiri aja hidupnya susah gitu. Ya. Senin sampai Kamis bolak-balik kerja ya. Susah. Tapi kamu bisa aja gitu nyempetin waktu, bukan waktu buat belajar ya, tapi kamu nyempetin waktu buat apa? Buat judgmental terhadap orang-orang yang punya kesempatan berbagi ilmu seperti ini gratis ya. Aku ngumpulin ilmu ini di Australia banyak karena kita belajar framework utama. Itulah yang membedakan negara maju dengan negara berkembang ya. Contohnya kamu ini yang judgmental. Kamu sangat berbeda dengan rakyat Indonesia lain yang benar-benar mau belajar tentang framework. Dan orang-orang yang mau belajar framework dulu baru technical probabilitas, aku sangat yakin mereka adalah calon-calon orang yang berhasil. Karena apa? Karena mereka accept the pain. Karena mereka menerima. Menerima apa? Tentang keadaan market yang sebenarnya gitu. Ya. Jadi mereka benar-benar mengerti kenapa dia bisa move dari bawah ke atas. Kenapa higher high dan higher low itu terbentuk, ya? Karena di situ ada level partisipan. Oke, back to topic. Sekarang kalau kamu perhatikan di sini, tadi kan kita kasih contoh tanpa TPO ya di sini. Nah, sekarang kalau kamu nyalain TPO, kamu jadi tahu di sini adalah failed auction ya. Sekarang dari failed auction ini apa yang kita bisa pelajari ya? Spike itu tidak sama dengan acceptance. Spike itu reaksi ya. Acceptance itu keputusan. Kalau breakout hanya spike tanpa acceptance, probabilitasnya tinggi market akan rotasi. Dan di sini kita bisa mencari trade setup. Trade setup yang seperti apa bang? Nah, setelah kita tahu failed auction ini, kita kan tidak akan trade di failed auction dong. Kita justru tahu karena ini ada acceptance terhadap relevansi TPO sebelumnya, kita ingin tahu apakah level konsensus ini, value area low ini bertahan. Nah, makanya kita hapus dulu ya kotak failed auction-nya, lalu kita tambahin di sini garis biar gampang kamu ngelihatnya. Kita tandain di sini yang merah itu adalah value area low ya, levelnya di 86.000. Nah, di sini kamu perhatikan, aku zoom in sedikit. Candle price action-nya saat kita play out, boom, dia retest. Apakah dia akan inisiatif atau dia akan mantul kembali untuk masuk ke dalam TPO weekly sebelumnya. Kamu jangan lihat TPO yang developing ini karena ini nggak ada relevansinya. Ini masih developing. Setiap TPO atau volume profile ya yang sedang developing itu jangan dijadikan acuan. Ini banyak yang salah paham. Selalu dilihat melulu gitu. Jangan dilihat, diemin aja gitu. Biarin sampai dia closing. Jadi kamu bisa tahu, kayak prior kalau daily mungkin another 3 hours or 2 hours mau closing, kamu bisa melihat tuh inisiatif atau another rotation. Kalau weekly, kamu lihat di akhir minggu gitu. Nah, kamu jangan lihat dulu, kamu lihatnya yang sudah selesai gitu, yang udah terbentuk. Nah, di sini ini ada retest ya. Apakah retestnya berhasil? Kita play out. Nah, kamu perhatikan di sini, boom. Kejadian di sini ini adalah buyer partisipasi yang lebih banyak daripada sellernya. Makanya saat price ini retest ke level konsensus value area low di relevansi TPO sebelumnya, ini ada rejection. Jadi kamu tahu kenapa indecision candle ini terjadi? Karena apa? Dan closing body di atas ini hijau. Artinya apa? Buyer partisipan lebih banyak ngedefend level. Alright? So, partisipasi buyer lebih banyak, kamu bisa punya bias long, ya kan? Makanya saat kamu ambil trade, kamu bisa ambil di candle yang next-nya. Di sini kamu bisa ambil setup, ya. Kamu ngambil target di mana, bang? Di sini, kamu ambil target di point of control-nya aja. Point of control yang mana? Point of control yang
level sebelumnya, karena ini adalah the most traded volume, jadi liquidity pool itu terletak ada di sana. Nah, kalau kamu mau masang SL, kamu masang SL di mana? Kamu masang SL di bawah level konsensus yang merah ini, atau kamu bisa taruh di bawah wick seperti ini ya. Nah, ini aku warnain merah biar kamu kebayang ini adalah setup SLTP. Nah, saat kamu play out di sini, nah, dia retesting lagi. Setelah dia retesting, akhirnya price action pun deliver. Jadi trade setup kamu berhasil. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri kamu bisa memanfaatkan dan observe dengan sangat ideal. Ya, karena kamu bisa observe di sini ada failed auction yang dimana kamu hanya menunggu apakah ada acceptance terhadap level sebelumnya atau tidak. Kalau iya, kamu tinggal lihat level konsensusnya. Kalau ada retest atau retracement, terus dia retest level konsensus dan dia kuat dan tidak breakdown, kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk apa? Long setup. Alright, di momen yang seperti ini ya. Ini sambil aku play out. Kita lihat di sini. Nah, kamu perhatikan di sini kenapa price ini breakdown ya ke bawah. Di sini saat price ini visit point of control, the most traded volume ya, dia sedikit stalling. Kenapa? Karena di point of control, most of price actions itu akan terjadi sideways, sedikit stalling ya. Di case ini ada level auction di luar value. Nah, apakah ini ciri-ciri failed auction ya? Yes, why? Karena saat auction ini hampir selesai dan Sunday dia satu hari lagi ya menuju Monday ini mau closing, price return to value. Karena itu balik ke ciri-ciri tadi, apa? Market cepat kembali ke area sebelumnya. Jadi kamu bisa tahu failed auction. Dan ini contoh relevansi yang sangat kuat, dan yang ini bahwa failed auction ini bentuknya seperti ini. Kapan jangan trade? Kalau failed auction muncul, tapi market masih choppy, value belum jelas, dan resiko tidak terdefinisi, itu bukan setup. Itu adalah observation. Itu adalah observasi. Nah, di case failed auction yang ini adalah bentuk observasi. Kenapa? Karena lihat, di sini di luar fair value, dia stalling, ya. Dia stalling. Kalau kita play out dari sini, lihat di sini price action ya. Dia di luar value yang ini ya. Dia di luar value yang developing. Nah, dia masih retest, dia masih di luar stalling, dan dia masih stalling di atas. Nah, masih di atas stalling, ya, tidak return to value langsung. Ini artinya apa? Berarti ada level auction. Di sini masih ada sedikit partisipan, ada kebimbangan, ya. Dan ini kebimbangan ini terjadi di luar value. Berarti artinya ini inefisiensi, ya. Karena ini masuk ke dalam daerah yang imbalance terhadap TPO yang sedang developing. Itu. Nah, berarti kapan boleh siap, Bang, kalau ini terjadi? Ya kalau misalnya seperti ini, kamu nggak bisa ngambil trade setup gitu. Kalau misalnya dia return to value, failed auction ini mulai relevan untuk trading ketika market kembali ke value dengan rapih. Nah, ini kejadiannya, dia ini kembali dengan rapih, fams. Nah, ya kan? Dia kembali kemana? Dia kembali ke value TPO yang dibentuk dari 24 November. Masuk lagi nih. Ya. Nah, kita tunggu apa kalau di sini? Tunggu ada reaksi jelas di area value ya, which is level konsensus. Nah, selalu kamu harus konsiderasi juga dengan resiko yang bisa dikontrol ya. Nah, saat price ini return to value, kamu tunggu di mana, Bang? Nih, di sini ada value area low. Ya, aku tandain lagi ini, aku hapus yang sebelumnya ya. Nah, ini berarti yang kamu tunggu reaksinya seperti apa. Kalau kita play out, dia retest ya kan, dia retest, sempat ingin melakukan inisiatif impulsif. Ingat, jangan di chase. Kamu pasti beranggapan wah bisa nih saya short, jangan ya, jangan bandel. Impulsif, let it play out, diem aja, observe, that's it. Saat kamu udah observe, nah lihat dia return to value ya kan, return to value. Sebenarnya di sini saat candle ini masuk kembali ya, kamu ingin konfirmasi lagi, kamu play out lagi, mulai buyer partisipan defending ya, dan value mulai terbentuk. Nah, di sini kamu bisa manfaatkan long setup. Kemana? Long setup kamu cari ke target value area high di TPO sebelumnya. Kalau kita play out kayak gini, nah diambilkan levelnya. Nah, di sini diambilkan levelnya gitu. Jadi kamu bisa memanfaatkan failed auction ini dengan sangat hati-hati. Nah, jadi failed auction ini bukan musuh ya. Failed auction itu filter.
Jadi di video berikutnya kita bahas return to value. Subscribe kalau kamu mau belajar market secara logis, karena satu trade berkualitas lebih berharga dari 5 trade impulsif. Trading bukan soal banyak trade, trading soal tidak melanggar resiko. See you on the next video. Bye-bye.